Attention please. Let's pray together. Start. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifahalukunna? Alhamdulillah bi khair wa kaifa haluki ya umi? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, tamam. Masya Allah. Tadi udah makan siang semua? Sudah. Kenyang berarti ya? Sudah. Ngantuk? Ngantuk. Ngantuk. Oke, nanti kita bakal mutar otak supaya nggak ngantuk. Kita main game. Ya. Wow. Mau main game? Wow. Tapi main games yang melatih otak. Ya. Hari ini ada yang berhalangan hadir? Ada. Berapa orang? Empat. 4 atau 5? 4 atau 5? Empat. Oke, siapa aja? Kansa, Takia, Dea, Nazarina. Oke, keterangannya? Dea. Keterangannya? Takia, Uha. Dea sakit. Aurel, Uha. Oke. Hari ini ada yang tahu nggak? Kira-kira Umi mau ngasih materi tentang apa? Gak tahu. Belum tahu. Belum. Oke, Umi spill ya. Kecerdasan maju. Kita mau belajar tentang kecerdasan itu ternyata ada beberapa macam kecerdasan. Sebelum kita masuk ke materi, Umi mau kita main games dulu. Gimana caranya? 4 ini, titik-titik ini, tapi nggak boleh saling bersentuhan. Narik garis. Narik garis. Oke. Ada yang mau coba? Dina coba, Fit. Nggak boleh coba nih. Gimana? Pokoknya nggak boleh saling kena antara satu titik dengan titik yang lain. Maksudnya? Dari enggak. Oh. Garis itu boleh disapu sama Iya. Tapi harus ngelakuin semua titik. Coba itu. Yaudah. Tugasnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis tidak terputus dan tidak boleh mengangkat alat tulis yang digunakan. Tidak boleh mengangkat alat tulis yang digunakan. Mengangkat tuh gimana? Pindah. Ininya nggak boleh diangkat. Oh iya. Ada yang mau nyoba? Harus yuk boleh. Maju ke depan. Harus kesambung. Iya, harus kesambung semua. Tugasnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut
dengan garis tidak terputus dan tidak boleh mengangkat alat tulis yang digunakan. Itu arahnya tafadhol bebas mau kemana aja. Davina lebih oke, Davina Delta. Davina mau tuh udah berpikir ya. Misalnya kan kalau ini Oh iya. gimana? Iya gitu nih. Iya. Jadi kotak gitu. Semuanya harus kena. Ayo dicoba. Delta mau coba? Semuanya harus nyambung kan? Iya. Semuanya harus nyambung. Bentar. Iya, betul. Oke. Lanjut ke ice breaking selanjutnya, boleh berdiri biar nggak ngantuk. Iya, jadi kalau Umi bilang gajah, kalian kecil. Ya, sambil gerakannya. Gajah kecil, semut gede, besar. Gimana tadi? Kok Umi ngeblank? Gajah kecil. Kalau gajah besar tapi gerakannya kecil. Balik. Semut kecil gerakannya besar. Kebalikannya ya. Siap. Semut Besar. Masih ada yang belum konsentrasi. Semut itu kecil, gajah besar. Oke. Semut kecil, gajah besar. Kecil. Ayo konsentrasi lagi. Gajah besar. Gajah besar. Mana besarnya? Besar. Semut kecil. Aisyah. Waduh, bully itu ya. Buri. Nih, kecerdasan majemuk itu ternyata ada 9 jenis kecerdasan. Yang pertama kali diusulkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Ternyata kecerdasan majemuk itu setiap individu memiliki beragam tipe kecerdasan dan tidak hanya satu kecerdasan. Jadi setiap orang itu punya beragam macam kecerdasan. Di antaranya ada 9 kecerdasan. Nih. Ada yang udah pernah dengar ini jenis-jenis kecerdasannya? Udah ada yang tahu belum? Udah. Yang pertama kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, kinestetik tubuh, musik, interpersonal, intrapersonal, natural, dan eksistensial. Apa aja itu? Mari kita bahas. Nah, linguistik berarti kecerdasan yang kemampuan melibatkan berbahasa. Jadi kegiatannya itu biasanya mengingat informasi yang didapatkan baik secara verbal maupun tertulis, menjelaskan suatu topik, mengutarakan pendapat, berdebat, menggunakan humor saat bercerita, dan selanjutnya menciptakan karya yang meliputi bahasa atau tertulis seperti pidato, buku, dan memo. Nah, pekerjaannya apa nih untuk kecerdasan linguistik? Biasanya cocoknya di penulis, jurnalis, pengacara, bahkan pembicara, atau yang biasa ngomong di presenter yang membawa berita. Itu ya. Kecerdasan logika matematika.
untuk jadi ilmuwan? Masing-masing. Nah, biasanya kecerdasan logika matematika ini baik dalam menalar, mengenal pola, menganalisis masalah secara logis, dan matematika. Biasanya kecerdasan ini konseptual dalam berpikirnya, seperti itu ya. Nah, tipe jenis pekerjaannya biasanya itu akuntan, matematika, ahli statistik, ilmuwan, dan analisis komputer. Itu yang cocok dari kecerdasan logika matematika. Selanjutnya, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini kemampuan yang baik dalam memvisualisasikan sesuatu yang abstrak seperti pola, jarak, dan arah. Ada yang ingin jadi pilot di sini? Arsitek? Nah, biasanya tipe kecerdasan ini sangat menikmati seni visual dan lebih menonjol dalam satu menentukan arah mata angin, yang kedua membaca peta atau maps ya kalau zaman sekarang, yang ketiga membaca bagan, memahami video, menafsirkan gambar, membuat desain ruang, menggambar, dan yang terakhir menyusun dan menjawab teka-teki. Itu yang spasial. Jenis pekerjaannya yang cocok untuk kecerdasan ini itu ada pilot, ada ahli bedah, ada arsitek, ada desain grafis, dan dekorator interior. Nah, kecerdasan kinestetik atau yang nggak mau diem, anggota tubuhnya selalu aktif, tapi keseimbangannya baik, keseimbangan tubuhnya yang baik. Biasanya anak yang diberkati dengan kecerdasan ini akan lebih unggul dalam kegiatan olah tubuh seperti membuat kerajinan tangan, menari, hingga olahraga seperti atlet ya. Dalam proses belajar biasanya tipe ini akan lebih mudah mempelajari sesuatu yang dipraktekkan secara nyata. Jadi sukanya nggak suka yang nulis, nggak suka mendengarkan. Jadi kalau pelajaran sukanya langsung yang praktek. Jenis pekerjaannya yang cocok untuk kecerdasan ini itu penari, atlet, mekanik, carpenter, dan terapis jasmani. Nah, ini sama aja dengan gaya belajar yang visual, yang suka mendengarkan. Kecerdasan musik melibatkan kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, membedakan, mengubah, dan menikmati bentuk dan suara musik. Selain itu, tipe kecerdasan ini memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap ritme, melodi, dan intonasi. Kecerdasan ini juga memiliki kemampuan baik dalam memainkan instrumen musik. Enak band banget lah pokoknya kalau ini ya. Nah, jenis pekerjaan yang cocok ini penyanyi, komposer tahu? Apa? Iya betul. Dan musisi. Nah, yang pengen jadi psikolog biasanya ininya lebih dominan di sini, kecerdasannya. Rohaniawan. Ustazah. Siapa ada yang pengen jadi biarawat? Astagfirullah. Oke, next kecerdasan intrapersonal. Intra ya. Ada yang satunya interpersonal. Kalau intrapersonal ini kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk mengetahui potensi kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Bisa dibilang dia ini bisa mengenal dirinya dari orang lain. Kemudian tipe kecerdasan intrapersonal biasanya akan lebih menikmati kegiatan yang bersifat personal, sering merefleksikan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau malam biasanya merefleksi atau mereview ulang
kegiatan dari pagi sampai malam tuh ngapain aja ya gitu. Ada yang nyakitin hati orang nggak ya gitu. Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri, suka melamun. Yang suka melamun berarti intrapersonal. Terus menganalisis berbagai teori dan ide yang menarik bagi dirinya, dan yang terakhir mengeksplor kemampuan diri dalam membangun relasi dengan orang lain. Jenis pekerjaannya yang cocok: terapis, ahli psikologi, konselor atau guru BK, wira swasta, dan rohaniawan atau pendeta. Ya bisa. Pokoknya yang kayak ustaz, pendeta, terus apalagi kalau beda agama itu. Next, kecerdasan interpersonal. Kebalikannya dengan kecerdasan intra tadi. Kalau ini kan inter, kalau yang tadi kan intra. Nah, kalau yang inter ini berfokus pada diri sendiri. Kecerdasan membuat anak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami orang lain. Ada yang mau bantu Umi baca dari poin 1 sampai 8? Almira, yuk. Poin 1 sampai 8, Almira. Berkomunikasi Ini dong, Almira. Maaf ya. Berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, memahami perasaan orang lain, melihat suatu situasi dalam berbagai perspektif, membangun relasi positif dengan orang lain, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kelompok sosialnya, menunjukkan empati pada orang lain, dan berkompromi untuk mendapatkan solusi. Iya, sekilas lagi Almira. Nah, pekerjaan yang cocok untuk si interpersonal ini ada guru, psikologi, terus manajer, marketing, dan humas. Ada berapa lagi? Oh, 2 lagi. Kecerdasan natural. Kemampuan yang lebih baik untuk menganalisa alam dan tertarik dengan berbagai makhluk hidup. Yang suka pelajaran biologi ada? Oh, Almira. Ya, banget. Oh, Almira banget. Soalnya tadi Almira yang baca ini ya. Oke, baca 2 kali apa? Karakter yang paling menonjol dari anak dengan kecerdasan naturalis ini adalah, yuk boleh Nada. Yang pertama tertarik dalam bidang biologi, botani, dan zoologi. Lalu mudah dekat dengan hewan, tersebut, suka belajar alam semesta, dan mengkonsentrasikan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Misalnya mengkonsentrasikan macam-macam serangga. Tidak suka belajar hal baru yang tidak berhubungan dengan alam. Yang terakhir, akan dengan mudah menyadari perubahan kecil yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, jadi kalau kalian ada. Terus selanjutnya jenis pekerjaan yang cocok untuk kecerdasan natural ini: botanis, ahli biologi, ahli astronomi, dan ahli meteorologi. Yang terakhir ahli geologi. Intinya semuanya tentang alam, tentang bumi. Yang terakhir kecerdasan eksistensial. Oke, ini minta bantuannya dari kelompok sini. Rani. Yuk Rani. Kecerdasan eksistensial yaitu kecerdasan majemuk yang yaitu kemampuan seseorang untuk menggali pemahaman tentang makna kehidupan, mengapa manusia hidup dan bagaimana cara mengisi kehidupan dengan penuh makna adalah salah satu pertanyaan besar yang kerap mengisi benak anak dengan kecerdasan eksistensial tersebut. Oleh karena itu, anak dengan kecerdasan eksistensial cenderung memiliki pandangan yang jangka panjang, memiliki minat yang besar terhadap pertanyaan tentang hidup dan mati, memiliki minat dan kepedulian yang kuat terhadap orang lain, mampu melihat gambaran besar dalam suatu permasalahan, mampu memandang sesuatu permasalahan dari perspektif orang ketiga, yang terakhir selalu bertindak berdasarkan pertimbangan sebab si kecil menyadari tindakannya akan mempengaruhi hasil di masa depan. Oke, jadi apa yang Rani? Nah, jenis pekerjaannya yang cocok itu filsuf atau ahli filsafat, teolog,
pendeta, konselor pastoral, psikologi, pekerja sosial, dan peneliti. Ini yang sering berpikirnya jauh di sini. Oke, dari 9 kecerdasan tadi, kira-kira kalian sudah bisa menentukan dong, oh ternyata saya matematika, ternyata saya linguistik, ternyata saya kinestetik. Ada yang udah bisa menentukan? Soalnya Katanya sama Niki kinestetik banget nih. Oh, siapa? Niki. Oke, kalau misalnya masih bingung, sekarang kita waktunya untuk tes kecerdasan majemuk. Silakan dibuka yang link pertama. Ada di aplikasi. Ya ada, tapi kalau mau ketik ini langsung masuk ke ikuti tes. Ya di Google. Kalau ada aplikasinya kalian? Oke, nanti kalau sudah itu hasilnya di screenshot, lalu dikirim ke Google Forms. Bisa nggak? Delta. Mulai. Karena soalnya lumayan banyak, silahkan dimulai. Iya. Iya, itu tes. Ikuti tes. Kemampuan. Dia aku pintar ya. Silakan dibaca. Dijawab sesuai dengan diri sendiri. Udah itu. Oh, aplikasi. Berarti yang pakai aplikasi ada berapa orang? 2. Oh, pakai apa? Aplikasi atau ikuti? Silakan dikerjakan dengan fokus.
ada dalamnya. Perjalanan. Kalau sudah di screenshot hasilnya, udah lihat hasil belum? Dua berarti. Dua. Screenshotnya berarti dua ya, supaya semuanya masuk. Kalau sudah, silahkan dikirim. Bentar, ini kirim ke admin Google-nya, Google Form-nya. Link Google udah kirim. Minta bantuan, ada yang mau share ya? Yang kirim. Iya. Apanya? Itu harus pakai akses ya, sebentar ini. Sebentar, di screenshot atau boleh dikirim ke nomor ini. Sebentar. Pedalaman itu kalau kamu udah pernah nonton ada yang main golek, wayang, kan itu ada dalangnya kan? Nah itu. Aikido itu apa? Coba. Aikido. Aikido itu ini sama kayak taekwondo, tapi dia Umi kasih lihat gambarnya ya. Iya.
Pakai seragamnya juga putih. Coba nih dibuka linknya, udah bisa belum? Iya, yang baru. Bisa? Nah, silakan ditulis yang sudah selesai. Kayak Lego. Nih, Aikodo ini kayak gini nih, Nak. Nih. Lihat nggak? Yuk. Nih, Alira. Aikodo tuh kayak gini. Oh itu. Ya. PDF ya hasilnya. Oke, yang sudah selesai silakan dikirim ke Umi. Baru 4, baru 3. Itu udah di share belum? Silakan dicek. Ya, di screenshot. Di screenshot dulu hasilnya. Yang ini aja. Pokoknya out. Udah dikirim belum link Google-nya? Tapi dikenain. Berarti kalau yang nggak pernah semuanya 2 kali screenshot. Ya, ya. Yang nggak bisa, kan bisa tadi kamu. Cuma 1 doang. Nggak apa-apa. Apanya? Yang bisa screenshot. Dua kali masukin berarti. Nggak bisa, Bi. Bisa nambah lagi. Jadi kayak nggak cocok sama aku. Berarti itu dikirim nanti dikirim ulang lagi ya. Berapa kali berarti ya? Oke, asal lihat yang ada gambarnya 2 kali, 2 screenshotan, berarti ini disimpan, dikirim, habis itu dimasuk ulang, Karena ternyata Umi settingnya cuma bisa 1 kali kirim. Jangan lupa dikasih nama, baru Nada, Akila, Mutia. Nah, gak apa-apa. 2 kali. Nih, kayak 2 kan nih, Fauza sama. Nih, kalau ada 2 kan ada namanya 2. Lihat gue itu satunya punya Aisyah ya. Oh, ya. Tapi di bukunya ada keterangannya kan? Yang mana ini? Yang iya, harus dinamain. Harus dinamain. Ya, yang tadi kan harus ada namanya kan di sininya. Kalau dirinya Jangan dong. Nanti kan ini hasilnya mau Umi dipakai kayak gaya belajar kemarin. Bingung nggak? Cuma bisa upload 1 file. Iya betul, cuma bisa 1, jadi 2 kali upload ya. Boleh, kalau bisa. Bisa. Baru cuma 1. Gimana ya?
gambarnya boleh dikasih nama juga. Siapa? Ini Android siapa? Zea. Aku minum. Aku udah Siapa? Siapa ini? Ajra, Fajrina, Anin, Fauza, Davina. Apa? Kasih nama. Yang belum ngirim siapa? Coba angkat tangan. Yang belum ngirim. Belum ngirim ke sini. Aku satu lagi. Sebelah sini yang belum ngirim siapa? Sudah. Sebelah sini yang sudah ngirim siapa? Yang sudah ngirim. Berarti satu lagi ya. Aku udah Siapa? Nih. Ada tuh. Nah, yang masih bingung mau milih jurusan apa? Aplikasi ini bisa bantu ya. Kelas selesai. Kalau sudah selesai, handphonenya boleh disimpan kembali. Yang belum silahkan dilanjutkan. Kenapa? Siapa? Kenza. Ada. Paling terakhir. Satu orang lagi ya? Aku. Berapa? 2. Iya. Aku belum. Apa ini kendalanya di mana? Nggak ada. Oh, anu. Ini kenapa? Oh, masih ngerjain soal. Habis. Kebanyakan ya? Oke, satu orang lagi ya. Lanjut. Untuk materinya Andin udah di-share belum? Udah? Sekarang Umi mau buat kelompok. Silahkan buat 4 kelompok. Satu kelompoknya isinya 6 orang. Mau Umi yang bagi atau kalian yang bagi? Oke, silahkan Umi kasih waktu 1 menit. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Gimana? Sini punya siapa? Silakan udah masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini boleh masuk ke sini. Yang mana yang mau ngalah ini? Antara yang depan atau yang belakang? Ini mau ke sini, ini mau ke sini.
Di sini ada 9 kecerdasan yang sudah Umi tempel. Kumpulkan permainannya, kumpulkan gambar profesi sesuai dengan jenis-jenis kecerdasan. Jadi nanti setiap kelompok Umi bagi gambar profesi. Silakan kalian tentukan dari gambar itu masuk kecerdasan yang mana. Nanti ditempel. Tempelnya rapi. Oke? Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Materinya boleh dicek yang sudah Umi kirimkan tadi untuk menentukan profesi mana yang sesuai dengan kecerdasan 9 kecerdasan. Handphonenya digunakan untuk ngecek materi yang sudah Umi share. Mau dikasih waktu berapa? Mama? Silakan dikelompokkan dulu kalau sudah. Nanti boleh maju. Berapa? Ada berapa? Di belakangnya boleh ditulis. Lihat di belakang gambar, khawatir ketukar, boleh ditulis pakai pensil. Masuk kecerdasan yang mana? Ada itu. Boleh ditulis pakai pensil belakangnya, Nak. Ya. Udah, nanti kalau Umi bilang kecerdasan linguistik, yang sudah nemu kecerdasan linguistik boleh ditempel. Sekarang dicari dulu. Sekarang dicari iya, apa berarti kecerdasan natural itu manusia lebih. Kayak aku baca Iya,
Oke, kecerdasan linguistik per kelompok udah ada yang nemuin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kecerdasan linguistik udah kecerdasan linguistik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ditempel. Ya, tempelnya supaya jadi medali kita lah. Aku inter ya. Lanjut, kecerdasan logika matematika sudah ada yang menemukan. Logika matematika. Benar dong ya, Emang harus miringin ya? Di situ gitu. masih ada verifikasi. Oke, ada lagi logika matematika. Sudah? Oke. Kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial. Lanjut, kecerdasan natural udah ada yang nemuin? Natural. Next, kecerdasan kinestetik tubuh. Ada yang nemu? Kami ya. Aku. Tubuh ya. Silakan ditempel. Ada berapa? Kinestetik ya betul di situ. Next, kecerdasan musik. Musik. Apa itu? Apa itu? Konser. Itu? Kecerdasan interpersonal. Ya. Oke, next. Boleh gantian. Oke. Terakhir, kecerdasan eksistensial. Eksistensial. Ini obat apa ya? Sendirian ya. Oke, udah habis semuanya profesinya? Sudah habis? Oke. Silakan disimpan handphonenya. Silakan tetap di kelompoknya masing-masing.
Umi minta dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 kecerdasan linguistik ada profesi apa aja? Kelompok 1. Yang Umi panggil boleh maju ke depan terus sebutin profesi yang ada di sini ya. Jadi semua yang maju ke depan, lihat di sini dong. Fotografer, lawyer, pengacara, oh iya. Ayo satu-satu coba ngomongnya gimana? Ya udah, ayo. Baca. Ini pengacara, ini jurnalistik, ini presiden. Pembicara. Ini presenter. Penulis. Oke, Jajaki Lawahir. Lanjut kelompok 2. Kecerdasan logika dan spasial. Atau tadi kelompok 1 2 ya. Oke, kecerdasan logika matematika ada apa aja? Apa itu? Marketing, ya betul. Terus matematika, apa itu? Ini? Next, kelompok 3 silahkan maju untuk 3 ya. Kelompok 3, kelompok 4 nanti. Kelompok 4 sampai 3. Kecerdasan natural, kinestetik, sama musik. Ada apa aja itu? Ada ya. Ini Geologi. Ini astronomi. Ini ahli ini meteorologi. Berarti sama kelompok 4 kecerdasan interpersonal, intra, sama eksistensial. Ada profesi apa aja itu? Bella tinggi. Ya, ya, kalau ya, tepuk tangan untuk kelompok. Oke.
lalu juga tes. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Sudah paham dengan kecerdasan pribadinya masing-masing? Sudah. Menonjolnya di mana? Sudah paham? Sudah. Oke. Semoga dengan tes tadi nggak ngebuat bingung mau milih jurusan apa yang paham. Asik. Amin. Semoga nanti dipermudah jalannya pilih jalur kuliah. Amin. Masuk universitas dan jurusan yang diinginkan. Amin. Dan tetap terjaga pergaulannya. Amin. Mari kita tutup. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, cukup. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis.